episode 26. Leona memakai masker sehingga Ellie tak mengenalinya. "Silakan berbaling," kata Leona. Ellie menoleh ke arah wajah suster itu. Ia mengenali suaranya. "Loren?" panggil Ellie. "Dia bukan Loren, tapi Leona," sahut dokter. "Kalian pasti salah." "Ya, mereka kembar," ucapnya. Leona menjadi gugup karena ia sudah bersalah, menjadi pencuri di rumahnya dan pergi begitu saja. "Maafkan saya bersalah," kata Leona. Ellie tersenyum. "Ya, tidak apa-apa. Perhiasannya sudah kembali kok." Ellie merebahkan tubuhnya di berangkat, dan Leona langsung memberikan gel di perut pasien. Sedangkan Axel, dia pun tidak mengatakan apa-apa. Terlebih, wanita itu akan menikah dengan Olan. Bertemu dengan Leona, Axel baru sadar bahwa ia belum mengatakan mengenai surat undangan itu pada istrinya. Dokter mulai meletakkan alat USG di perut Ellie sambil menjelaskan. Axel menyimaknya. Dia melihat layar monitor, meski tidak mengerti karena belum berbentuk. "Bagaimana, Dok? Istri saya hamil kan?" tanya Axel. Dokter hanya tersenyum karena pemeriksaan belum selesai. Belum ada bentuk sama sekali, tapi sudah dipastikan kalau pasien memang hamil. Usia kandungannya pun baru 1 minggu, dan itu masih sangat rawan. "Bagaimana, Dok?" Axel sudah tidak sabar mendengar penjelasan dokter. "Daddy, sabar dulu," kata Ellie. Dokter pun melihat Axel dan Ellie secara bergantian. Pasangan suami istri yang umurnya terpaut jauh sekali. Ia kira itu adalah adik atau anaknya, tapi dokter langsung menjelaskan. "Iya, selamat untuk kalian. Usia kandungannya baru 1 minggu, dan ini sangat rentan sekali. Apalagi, sepertinya istri Anda baru selesai operasi. Ini harus dijaga dengan baik. Kalau boleh, jangan melakukan hubungan dulu untuk beberapa bulan." Penjelasan dari dokter membuat Axel terkejut dan syok. Berapa bulan? Kira-kira berapa bulan, Dok?" tanya Axel. "Tunggu sampai janin kuat, bisa sampai 3 atau 4 bulan, jelas dokter. Ekspresi Axel langsung melohok. Mana bisa ia menahan selama itu? Dekat dengan istrinya bawaannya panas dan sering ingin melakukannya. Bisa sakit kepala kalau selama itu, pikirnya. Karena pemeriksaan sudah selesai, Axel dan Ellie pun pulang. Sebelumnya mereka pamit terlebih dulu kepada Leona. Ellie sampai terkejut saat Axel memberikan ucapan selamat kepada wanita itu. "Jadi, benar kalau Leona akan menikah dengan Olan?" tanya Ellie yang masih belum percaya. "Iya, bahkan Daddy sudah dapat undangannya. Tapi apa benar Daddy harus menunggu selama itu? 4 bulan? Axel mengajukan 4 jari ke arah wajah istrinya. 4 bulan tidak lama, Daddy. Lagian kata dokter tunggu janin kuat. Aku rasa tidak akan sampai 4 bulan. Di bawah istirahat yang cukup dan jangan mengerjakan pekerjaan berat-berat itu bisa membantu kok. Jadi tidak usah khawatir seperti itu." "Bukan gitu, sayang. Dekat-dekat dengan bawaannya pengen..." Ellie langsung membekap mulut suaminya. "Pengen apa?" "Selalu mesum." "Tapi suka kan?" Axel membuka mulutnya. "Terus malam ini kita mau mulai libur?" Axel memastikan. Dia dimiliki oleh Ellie. "Demi anak kita, jadi berkorban ya, tahan segala godaan." Ellie tertawa dengarnya, sedangkan Axel malah cemberut. Mereka berdua terus menyusuri lorong rumah sakit, sampai obrolan mereka terhenti saat melihat keberadaan Olan. "Jadi, bukankah itu Olan?" tanya Ellie. "Iya, sepertinya mau menjemput Loren. Maksudnya Leona," jawab Axel. Ellie menyapa Olan di sana. Axel ya tetap Axel. Meski Olan akan menikah, ia masih cemburu kalau melihat istrinya bersama Olan. Apalagi, Ellie sangat ceria saat menyapa calon pengantin itu. "Mau jemput Leona ya?" tanya Ellie. "Kok tahu? Kalian kenapa bisa ada di sini?" tanya Olan. Ellie maupun Axel tidak menjawab. Bumil itu hanya menyentuh perut sambil mengusapnya. "Wah, kalian hebat sekali. Lexi Junior akan segera launching," kata Olan yang mengerti apa maksud Ellie menyentuh perutnya. Saat mereka berbincang, Leona pun tiba.
Kalian juga tidak akan lama lagi punya junior, ucap Eli. Leona langsung membulatkan mata. Obrolan apa yang mereka bicarakan? Kenapa bawa-bawa junior? Pikir Leona. Tapi walau begitu, Leona tak banyak bertanya mengenai perbincangan mereka. Ia mengajak Olan untuk segera pergi ke rumah sakit. Ia ingin menjenguk Loren. El, kita duluan, pamit Olan. Lihat, pamit saja hanya ngajak istriku. Aku kan ada di sini, kurang ajar sekali dia. Axel sedikit geram. Ayo Den, kita pulang, ajak Eli. Axel mengangguk. Di kediaman Axel, Eli mendudukkan tubuhnya di sofa, disusul oleh suaminya. Bila dulu Axel tak menemani istrinya di saat hamil, kali ini ia akan menjaganya dengan baik. Apapun yang diinginkan istrinya akan ia kabulkan. Axel meraih kaki istrinya dan meletakkan di kedua paha, memijatnya dengan pelan. Eli tersenyum mendapati suaminya perhatian. Ia mengusap bahu suaminya dan Axel menoleh. Keduanya pun tersenyum. Langkah kaki terdengar dari arah tangga. Seorang wanita sambil menggendong seorang balita yang kini berusia 5 bulan. Carla belum tahu dengan kabar gembira Axel dan Eli. Wanita itu pun berharap akan segera memiliki omongan. Loh, kok kalian di sini? Bukannya lagi ada acara di taman belakang? Tanya Carla ikut duduk di sofa sebelah. Sini, Mami mau gendong. Eli merentangkan tangannya untuk menggapai sang buah hati. Tidak jadi, kami baru saja pulang dari rumah sakit, jawab Axel. Siapa yang sakit? Sahut Jose yang baru saja tiba dari balik pintu. Carla beranjak untuk mengambil suaminya, mengambil alih tas yang dibawa oleh Jos. Siapa yang sakit sayang? Tanya Jose kembali. Tidak tahu, aku baru saja menanyakannya. Tidak ada yang sakit, kami baik-baik saja, kata Eli. Tapi ada kabar gembira, Miss. Lexi mau punya adik, timpal Axel. Serius? Carla langsung mendekat ke arah Eli. Eli menganggukkan kepala. Tiba-tiba, wajah Carla menjadi sedih. Dirinya sangat menantikan sang buah hati. Tapi mengingat umurnya yang hampir kepala 4 membuatnya rasa ketakutan itu ada. Takut tidak bisa memberikan keturunan untuk suaminya. Miss, panggil Eli. Dia tahu kenapa Carla mendadak diam. Selama ini ia sering membicarakan mengenai keinginannya. Eli menyentuh tangan Carla, dan wanita itu terkesiap dari lamunannya. Miss yang sedih, pernikahanmu saja masih seumur jagung. Yakin pada Tuhan kalau Miss juga pasti diberikan omongan. Lexi anakmu juga kan? Carla tersenyum tipis. Tak bisa dipungkiri bahwa hatinya sedih. Hari ini saja dirinya lagi datang bulan. Padahal pernikahannya sudah lebih dari 2 bulan. Jos memang tidak mempermasalahkan akan adanya anak. Bisa menikah saja ia sudah bersyukur. Jos pun tak lagi muda. Ia seumuran dengan Axel yang sudah berkepala 4. Sayang, aku gerah. Bisa tolong kamu siapkan air untuk mandi? Jos mengalihkan pembicaraan istrinya dengan Eli. Ia tak ingin istrinya jadi bersedih. Tentu, aku pergi dulu, pamit Carla pada Eli. Carla dan Jos tinggal di belakang rumah Axel, rumah yang dulu ditempati olehnya, setelah Axel kembali dari penjara. Selama itu pula, Eli tidak tahu keberadaan sang Dedi. Kasiannya Miss Carla, tapi aku yakin dia pasti punya keturunan, kata Eli. Pasti, kan pernikahannya juga masih baru. Pindah ke kamar yuk. Pijatnya dilanjut di kamar saja. Lexi juga kayaknya sudah mengantuk. Axel mengambil alih Lexi dari pangkuan istrinya. Daddy, jarak Lexi sama calon anak kita tidak jauh ya. Besar nanti jadinya kayak kembar dong ya. Aku berharap yang lahir perempuan. Daddy inginnya laki-laki lagi. Mereka akan menjadi pewaris. Tidak mau, ini harus perempuan. Daddy jangan serakah. Emosi Eli jadi kepancing. Iya, perempuan. Axel mengalah karena teringat ucapan dokter.
Ellie tidak boleh banyak pikiran apalagi tertekan. Setibanya di kamar, Axel langsung merebahkan Lexi di tempat tidur. Balita itu ia letakkan di tengah-tengah mereka. Sengaja, dengan begitu ia tak bisa menjamah istrinya. Lexi menjadi penghalang mereka untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Demi cinta kepada sang istri, karena ia tak ingin terjadi sesuatu pada istrinya, Axel terpaksa harus menahan hasratnya untuk sementara. Axel juga melanjutkan pijakannya. Jadi, aku mau punggungku diurut, pinta Ellie dan manja. Bukalah bajumu. Jadi siapkan krim untuk mengurutmu. Beberapa menit kemudian, Axel sudah kembali dan melihat sang istri sudah melengkupkan tubuhnya dengan punggung yang terekspos. Kulit putih dan mulus itu sangat menggodanya, tapi ia harus menahannya untuk tidak melakukannya. Jadi, pijatanmu enak juga ya? Aku tidak menyangka. Ellie sampai meremolek karena rileks dengan pijatan suaminya. Axel tak menjawab karena ia terlalu fokus untuk tidak tergoda. Jika dulu ia sering meninggalkan Hana, untuk kali ini ia tak akan seperti itu lagi. Dari pengalamannya bahwa wanita tak hanya membutuhkan materi, perhatian dan kasih sayang paling utama dalam sebuah keluarga. Saking enaknya, Ellie sampai tertidur. Jadi tidak akan mengulangi kesalahan di masa lalu, El. Hadirnya dirimu mengubah semuanya. Jadi tak ingin kembali kehilangan istri untuk yang kedua kalinya. Semoga kita akan selalu bersama sampai menua. I love you. Bisik Axel mencium pipi istrinya. Tidurlah dengan nyenyak malam ini. Bahagiamu, bahagiaku. Axel menciumnya kembali dan berganti pada Lexi. Axel menutup punggung istrinya dengan selimut. Lalu ia ikut merebahkan tubuhnya di samping Lexi. Tanpa disadari bahwa ia belum mengganti pakaiannya, ia malah ikut terlelap. Selesai. Terima kasih.